Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Wali kota terpilih New York City Zohran Mamdani resmi mengumumkan tim transisinya di Queens pada Rabu 5 November. Dalam pidatonya, Mamdani menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang efektif dan berempati, dengan fokus utama mengatasi krisis biaya hidup serta memulihkan kepercayaan publik. Informasi lainnya, para pengunjuk rasa berkumpul di Washington DC pada hari Rabu 5 November untuk aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan 1 tahun terpilihnya kembali Presiden Donald Trump. Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan "Trump harus pergi sekarang" saat mereka berkumpul di dekat National Mall sebelum bergerak menuju Capitol. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin membuka peluang bagi negaranya untuk kembali melakukan uji coba nuklir jika Amerika Serikat benar-benar melanjutkan program serupa seperti yang disampaikan Presiden Donald Trump. Putin menyatakan langkah tersebut akan menjadi respons yang seimbang dan setara terhadap kebijakan Washington. Ia menegaskan Rusia tetap berkomitmen mematuhi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif atau CTBT, tetapi siap mengambil tindakan serupa jika Amerika Serikat atau negara penandatangan lain melanggar perjanjian. Putin telah memerintahkan lembaga terkait untuk menyiapkan skenario awal sebagai antisipasi kemungkinan dimulainya kembali uji senjata nuklir. Kremlin melalui juru bicaranya Dmitry Peskov menekankan bahwa belum ada keputusan final dan Rusia masih menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian larangan uji coba. Ketegangan meningkat usai Putin mengumumkan keberhasilan uji coba torpedo nuklir eksperimental Poseidon yang disebut memiliki jangkauan lebih dari 9.600 km. Pernyataan itu dibalas Presiden Trump yang menginstruksikan departemennya untuk memulai kembali program pengujian senjata nuklir Amerika Serikat. Rusia terakhir menggelar uji coba nuklir pada 1990, sementara Amerika Serikat terakhir melakukannya pada 1992 dan keduanya merupakan negara penandatangan CTBT. Pejabat militer Rusia menilai langkah antisipasi perlu diambil segera sebab penundaan dapat melemahkan posisi strategis Rusia dalam menghadapi potensi eskalasi nuklir.
Wali kota terpilih New York City Zohran Mamdani memperkenalkan tim transisinya dalam acara di depan Unispring Queens pada Rabu 5 November. Dalam sambutannya, Mamdani berjanji membentuk pemerintahan yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menunjuk Eleana Leopold sebagai Direktur Eksekutif Transisi serta 4 ketua bersama dari berbagai latar belakang kepemimpinan publik dan sosial. Di antara para ketua bersama terdapat mantan ketua FTC, mantan wakil wali kota, serta pimpinan organisasi sosial besar di New York City. Mamdani menegaskan timnya akan bekerja dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini membebani kota. Ia menyebut prioritas utamanya pada hari pertama menjabat adalah menanggulangi krisis biaya hidup yang semakin membebani warga New York. Selain ekonomi, Mamdani menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota. Mamdani memastikan Komisaris Polisi Jessica Tisch akan tetap menjabat, menandakan kesinambungan dalam kepemimpinan keamanan kota. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik yang akan dijalankan pemerintahannya. Terpilihnya Mamdani menandai tonggak sejarah baru bagi New York sebagai wali kota muslim dan keturunan Asia Selatan pertama dalam sejarah kota. Ia menggambarkan masa pemerintahannya sebagai babak baru yang akan ditandai dengan keyakinan, kejelasan visi, dan konsistensi tindakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan kerjasama dengan China dan Rusia untuk mengurangi senjata nuklir di dunia.
Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya di acara American Business Forum di Miami pada Rabu 5 November. Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat saat ini masih menjadi kekuatan nuklir nomor 1 di dunia. Meski mengakui dominasi Amerika Serikat, Trump menyebut situasi terus mengerikan karena senjata nuklir membawa ancaman besar bagi umat manusia. Trump juga menyinggung Rusia sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Trump memperingatkan bahwa China berpotensi mengejar kemampuan nuklir Amerika Serikat dan Rusia dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Trump menyebut ide kerjasama denuklirisasi dengan Rusia dan China masih dalam tahap awal dan belum memiliki bentuk konkret. Rencana tersebut dipandang sebagai upaya menekan perlombaan pengembangan senjata nuklir antar negara besar. Meski belum ada rincian resmi, pernyataan ini menimbulkan harapan sekaligus pertanyaan dari komunitas internasional mengenai langkah nyata yang akan diambil Amerika Serikat. Pasukan Rusia dan Ukraina melanjutkan pertempuran sengit di sekitar kota strategis Krasnoarmysk, dikenal sebagai Pokrov di Ukraina di Donetsk pada hari Rabu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukannya menggagalkan upaya tentara Ukraina untuk menerobos pengepungan di Krasnoarmysk dan menangkis 12 serangan balik musuh dalam 24 jam terakhir. Pasukan Rusia berhasil menguasai 24 bangunan di kota tersebut dan serangan ke arah utara terus berlanjut, kata kementerian tersebut. Situasi pasukan Ukraina yang terkepung di Krasnoarmysk semakin memburuk dan menyerah adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka, tambahnya. Pada hari yang sama, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa pasukan Ukraina menangkis 52 serangan Rusia di garis depan Pokrovsk. Pada hari Selasa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memeriksa garis depan, mengatakan bahwa Rusia terpaksa menunda tenggat waktu untuk menguasai kota strategis tersebut. Ketika bangunan-bangunan berpindah tangan dalam pertempuran yang kacau di basis Ukraina di Pokrovsk, pasukan pertahanan pekan ini mengatakan bahwa lebih banyak tentara dibutuhkan untuk mencegah musuh menyusup lebih jauh. Situasinya, kata mereka, sulit tetapi belum fatal bagi Ukraina di kota yang telah direbut pasukan Rusia selama sekitar 18 bulan.
Peta sumber terbuka menunjukkan lebih dari separuh Pokrovsk, pusat logistik utama di Ukraina Timur, sebagai wilayah abu-abu yang tidak dikuasai oleh kedua belah pihak, dengan pasukan Rusia hampir memutus jalur pasokan masuk dan keluar. Pasukan Rusia dan Ukraina dilaporkan masih terlibat pertempuran sengit di kota strategis Krasnoarmeysk, wilayah Donetsk pada Rabu 5 November. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukan yang menggagalkan upaya Ukraina untuk memecah pengepungan di kawasan tersebut serta menahan 12 serangan balik dalam 24 jam terakhir. Kementerian juga mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 24 bangunan dan melanjutkan serangan ke arah utara. Rusia menilai situasi pasukan Ukraina yang bertahan di kota itu semakin sulit. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyampaikan pernyataan berbeda. Ukraina menyebut bahwa pasukannya berhasil menangkis 52 serangan Rusia di garis depan Pokrovsk pada hari yang sama. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meninjau garis depan dan menyatakan bahwa Rusia harus menunda target operasi mereka untuk merebut kota tersebut. Pertempuran di Krasnoarmeysk dinilai terus meningkat karena kedua pihak sama-sama memandang kota tersebut memiliki nilai strategis dalam jalur pertahanan wilayah Donetsk. Menteri Perhubungan Amerika Serikat Sean Duffy mengatakan pada hari Rabu 5 November bahwa ia akan memerintahkan pengurangan 10% penerbangan di 40 bandara utama Amerika Serikat mulai Jumat 7 November. Kecuali jika kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintah federal tercapai. Penutupan ini yang kini masuk hari ke-36 dan terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat telah memaksa 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 agen Badan Keamanan Transportasi bekerja tanpa bayaran. Hal ini memperburuk kekurangan staf, menyebabkan penundaan penerbangan yang meluas dan antrean panjang di pemeriksaan keamanan bandara. Kami telah melakukan introspeksi terhadap apa pekerjaan kami, kata Duffy kepada wartawan menjelaskan alasannya mengambil keputusan tersebut. Meskipun pemerintah tidak menyebutkan nama 40 bandara yang terdampak, pemangkasan tersebut diperkirakan akan berdampak pada 30 bandara tersibuk, termasuk yang melayani New York City, Washington DC, Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan Dallas. Hal ini akan mengurangi sebanyak 1.800 penerbangan dan lebih dari 268.000 kursi maskapai, menurut firma analitik penerbangan Cirium.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pengontrol lalu lintas udara. FAA dijadwalkan mengadakan panggilan telepon dengan maskapai penerbangan pada Rabu malam untuk menjelaskan bagaimana pemotongan tersebut akan diterapkan menurut sumber-sumber industri. Pemerintah federal sebagian besar telah tutup karena Partai Republik dan Demokrat terkunci dalam kebuntuan di Kongres mengenai RUU pendanaan. Partai Demokrat bersikeras bahwa mereka tidak akan menyetujui rencana yang tidak memperpanjang subsidi asuransi kesehatan, sementara Partai Republik menolaknya. Presiden Donald Trump dan Partai Republik telah mencoba untuk mengintensifkan tekanan pada Partai Demokrat dengan meningkatkan penderitaan yang dirasakan oleh rata-rata warga Amerika akibat penutupan pemerintah. Penutupan tersebut yang dimulai pada 1 Oktober menyebabkan banyak warga Amerika berpenghasilan rendah tanpa bantuan pangan, menutup banyak pelayanan pemerintah, dan menyebabkan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan. Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington DC pada hari Rabu 5 November untuk aksi unjuk rasa Trump harus pergi sekarang dalam rangka peringatan 1 tahun terpilihnya kembali Presiden Donald Trump. Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan Trump harus pergi sekarang saat mereka berkumpul di dekat National Mall sebelum bergerak menuju Capitol. Kita butuh aksi terus-menerus, kita butuh pendudukan terus-menerus, kita butuh pembangkangan sipil terus-menerus di Capitol, kata William Scott Kelly dari Charles County di Maryland. Capitol ini harus selalu mencerminkan gerakan hak-hak sipil. Pawai ini sebagian diorganisir oleh Refuse Fascism, sebuah kelompok aktivis nasional yang mengadvokasi perlawanan massa tanpa kekerasan terhadap apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak-hak sipil. Demonstrasi sebagian besar berlangsung damai, dengan para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan membentangkan spanduk. Para peserta mengatakan mereka akan terus merunjuk rasa hingga Trump dilengsarkan dari kekuasaan. Sebelumnya puluhan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul pada hari Jumat 31 Oktober untuk memprotes hasil KTT Amerika Serikat Korea Selatan. Mereka mengekspresikan kemarahan mereka atas kesepakatan akhir yang menyatakan bahwa Korea Selatan akan berinvestasi dalam pembangunan galangan kapal di Amerika Serikat dengan imbalan penurunan tarif timbal balik. Para demonstran anti-Trump membawa spanduk bertuliskan "Tidak ada raja", meneriakkan "Kami bukan budak Trump", dan menghancurkan kotak-kotak yang menggambarkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, seorang demonstran mengatakan ia malu melihat Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menghadiahkan Trump replika mahkota emas, sementara warga Amerika meneriakkan "Tidak ada raja" untuk menentang Presiden Amerika Serikat.
Pemirsa, pernahkah membayangkan warga Inggris mencoba jengkol dan petai di London? Itulah yang dilakukan Kementerian Pariwisata lewat gelaran bertajuk Indonesia Beyond Flavors di restoran Toba yang berlokasi di jantung kota London. Acara ini mengundang warga lokal untuk mencicipi cita rasa otentik Indonesia yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di antara restoran Eropa dan kafe modern, malam itu aroma jengkol dan petai memenuhi udara, membawa cerita tentang Indonesia yang berani memperkenalkan kekayaan rasanya ke dunia. Beragam hidangan disajikan, mulai dari nasi liwet, kerupuk, aneka sambal pedas, hingga jengkol dan petai yang menjadi ikon kuliner Nusantara. Acara ini juga menjadi bagian dari diplomasi kuliner antara Indonesia dan Inggris dengan dihadiri lebih dari 40 tamu undangan. Menteri Pariwisata Widi Wardahana menyebut kegiatan ini sebagai upaya memperkuat ekonomi melalui gastronomi yang melibatkan banyak pelaku, dari petani hingga pelaku usaha restoran. Menurutnya, gastronomi bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang bagaimana kuliner dapat menggerakkan rantai ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Selain menikmati hidangan khas, para tamu juga disuguhkan pertunjukan tari Bali yang menambah semarak suasana malam di London. Gastronomi event kita, kemarin kita undang KOL dan jurnalis untuk datang mencoba 17 restoran, tapi bukan hanya restoran fine dining aja, kita ajak mereka ke pasar, farm to table, kita ajak melihat farmers kita, karena gastronomi ini bisa meningkatkan perputaran ekonomi ya, karena melibatkan petani, nelayan, peternak, dan banyak ekosistemnya luas sekali. Jadi untuk meningkatkan perputaran ekonomi, gastronomi atau F&B business itu terpenting ya. Gimana perkembangan dan pencapaian pariwisata Indonesia di kuartal ketiga tahun ini? Oke. Di kuartal ketiga kita year to date ini ada 11,4 juta pengunjung dari luar negeri. Nah ini peningkatannya 10,22%. Meningkatnya bagus sekali, tapi domestic travelers juga Wismus ya yang kita bilang wisata Nusantara itu di atas 900 juta pengunjung, 901 juta lebih pengunjung antar pulau, antar provinsi, antar kota di Indonesia. Jadi mereka memutarkan ekonomi yang luar biasa. Kalau wisatawan mancanegara membawa devisa dari uang mereka bawa ke Indonesia. Jadi Wismus kita growing 19%, kalau Wisman year to date 10,22%. Thank you, Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.